Ibu tidak perlu ingat berapa ceramah saya ini, karena ada kamera di belakang rekam. Jadi nggak perlu tulis 1, 2. Jadi nggak usah terlalu stres. Udah berapa ini? Nanti kalau ditanya Ustadz misalnya ada ujian tes, nggak ada. Saya nggak suka nanya-nanya gitu. Ayo berapa tadi? Tapi kalau mau diulang-ulang nanti ada. Tinggal buka di Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Masyaallah. 7. Bumi itu dulu tidak ada mulia-mulianya. Namanya kampung banyak kuman, banyak penyakit, banyak hama. Namanya Yathrib. Yathrib, pakai TS juga. Yathrib. Ustaz udah nyebut TS 2 kali. Ustaz minta TS ya? Enggak. Saya batuk. Saya enggak bisa minum es. Yathrib. Kampung banyak kuman, banyak hama, banyak penyakit. Tapi begitu dia pindah ke sana, berubah kampung itu menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang penuh dengan peradaban, munawwarah, terang benderang. Tanah termahal di dunia sekarang mengalahkan Las Vegas, Madinah Munawwarah. Berapa semeternya Pak Ustadz? Emang saya tukang tanah? Las Vegas tanah termahal Amerika. Ternyata ada yang lebih mahal daripada Las Vegas. Kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Walaupun kita tidak bisa tinggal di sana, mudah-mudahan dalam setahun bisa kita pergi umroh sekali. Insya Allah saya akan berangkat umroh tanggal 8 Januari. Daftarkan sebelum tanggal berikut ini. Artinya apa? Begitulah Allah memuliakan. Asal ketemu dengan dia, bekas tapak kakinya, tinggal di situ, bersentuhan dengan dia, berkontribusi untuk dia, nama bulan, nama hari, nama, maka ikut menjadi mulia. Hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 8. Kain. Kain biasa. Kain ini kalau sudah tidak terpakai, diletakkan di dalam lemari, lalu kemudian setahun, 2 tahun, 10 tahun, ambil mikroskop, maka akan ada kutu di karpet-karpet. Kutu-kutu di karpet. Akhirnya datanglah vacuum cleaner. Akhirnya kutu-kutu itu memegang seerat-eratnya tapi tersedot juga. Iklan vacuum cleaner. Apa hubungan Nabi Muhammad dengan kutu kain? Ternyata jubah Nabi turun kepada keturunannya, lalu kemudian dibeli oleh salah seorang khalifah, sampailah kepada khalifah Bani Abbasiyah di Baghdad. Lalu kemudian ketika Baghdad tumbang, sampailah kepada silsilah khalifah Turki Utsmani di Istanbul. Dan disimpanlah jubah Nabi itu sampai sekarang. Mudah-mudahan kita bisa berkunjung ke masjid tempat disimpannya jubah Nabi. Jubah Nabi disimpan. Ketika dicek dengan mikroskop, ternyata jubah Nabi itu tidak ada bakteri, kutu, dan kuman satu. Yang bicara bukan saya, orang Barat yang meneliti. Ada nggak kelebihan Muhammad SAW? Sekarang, ibu pergi ke laboratorium, coba dicek jilbab sama kain sama kaos kaki. Secantik-cantik orang, berkuman juga bajunya. Nabi Muhammad SAW tak ada kuman dalam bakteri dalam jubahnya, padahal sudah 1441 tahun lamanya. Muhammad SAW. 9. Nabi Muhammad SAW ada meninggalkan rambut. Ada seorang sahabat namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid pusing 7 keliling, pecinya hilang. Mana peci saya? Mana peci saya? Mana peci saya? Kata Khalid bin Walid. Kata sahabat Khalid bin Walid, ngapain ente pusing nyari-nyari peci? Itu di pasar Madinah banyak jual peci. Bukan pecinya mas. Terus di dalam peci itu ada rambut Muhammad SAW. Aku simpan rambutnya dalam peci itu. Kemana aku pergi aku bawa. Karena aku ingin mengambil barakah. Dan sekarang rambut itu hilang. Sekarang banyak yang mengaku jumpa rambut Nabi. Rambut Nabi. Gimana cara membedakan rambut Nabi?
Bagaimana cara membedakan rambut Nabi yang original dengan KW16? Pertama, rambut Nabi tak bisa dibakar. Karena Rasulullah SAW itu cahaya. Mana yang lebih tinggi, cahaya dengan api? Tinggi cahaya. Cahaya tidak bisa dibakar oleh api. Maka kalau terbakar, berarti rambut istrinya. Bukan rambut Nabi. Yang kedua, rambut Nabi kalau dipotong, potong sekarang, diukur berapa senti, lihat beberapa bulan lagi, dia akan sepanjang itu juga. Jadi orang yang mengaku-ngaku itu mudah saja ngetesnya. Bukan senang. Cuman ketika kita katakan, ini rambut Nabi, kata dia, boleh nggak kami bakar? Oh jangan. Dia ketakutan. Oleh sebab itu maka Nabi Muhammad SAW, Ustaz, boleh nggak kita simpan rambutnya? Itu Khalid bin Walid menyimpan rambut Nabi Muhammad SAW. 10. Air disimpan di dalam kulit kambing. Makanya ketika mengkuliti kambing itu jangan sampai bocor. Setelah dibuang lemaknya, dijemur, disamak, kering, dijahit kembali. Tempat air minum itu bahasa Arabnya qirbah. Orang Indonesia menyebutnya geriba. Kita melihat tempat air minum yang terbuat dari kulit kambing itu selalunya dalam film koboi. Sambil naik kuda minum. Tumpahnya lebih banyak daripada yang masuk. Lalu kan film koboi. Nabi minum di tempat air minum terbuat dari kulit. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, tempat air minum dari kulit itu diambil oleh sahabat Nabi perempuan bernama Asma. Siapa namanya? Asma. Pakai alif. Asma. Kalau tidak pakai alif, Asma sesak napas. Asma anak Abu Bakar, saudara kandung Aisyah, lain ibu. Ada cerita riwayat tentang Aisyah kehilangan rantai. Itu sebenarnya rantai Asma yang dipinjam oleh Aisyah. Lalu kemudian Asma mengambil tempat air minum itu. Setiap anaknya sakit demam, maka dituangkan air ke dalam geribah itu. Diminumkan ke anak orang yang sakit itu untuk mengambil barokah minum bekas dari tempat minum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Allah Ta'ala berikan keberkahan. Bukan air minum Nabi, bekasnya pun diambil menjadi barokah. 10. Masuk ke 11. Ini sampai berapa nih Pak Ustadz? Unlimited. Pokoknya kalau udah saya lihat ada yang mulai menggaru-garu. Lama kali. Berhenti. Ke 11. Nabi punya mimbar 3 lantai. Mimbar Nabi itu 3. 1, 2, 3. Imam Ahmad bin Hambal menyentuh mimbar Nabi. Disentuhnya mimbar Nabi, diciumnya. Ini bekas mimbar tapak kaki Nabi, lalu dicium. Mengambil barokah. Diciumnya. Di mana kita bisa lihat riwayat ini Ustaz? Dalam kitab judulnya Mafahim Yajib Antusahhah. Ditulis oleh keturunan Nabi dari jalur Sayyidina Al-Hasan. Nabi punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Hasan. Hasan punya anak cucu cicit keturunan namanya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani. Al-Hasani karena keturunan Hasan. Al-Hasani. Sudah meninggal. Sekarang digantikan oleh anaknya ahli hadis di kota Makkah. Dr. Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Adawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Masih hidup sampai sekarang. Saya kalau pergi umrah selalu berziarah, berkunjung, bersilaturahim ke rumah beliau. Yang ada video beliau memakaikan saya sorban. Nah, itulah anak Sayyid Muhammad yang menulis kitab ini. Waktu saya datang ke situ, ini Sayyid Ahmad Abdul Somad, Ustadz dari Indonesia. Begitu dia lihat, langsung disuruh duduk. Dia tanya murid-muridnya, ingatkah kalian 4 hari yang lalu? Ada apa Syekh? 4 hari yang lalu aku bukakan HP, aku tunjukkan ini ada Ustadz dari Indonesia. Hanya 4 hari saja orangnya sudah datang. Nih dia. Saya tidak ada kontak dengan muridnya. Saya tidak ada pernah minta antarkan ke sana. Ketika sedang umroh, saya sedang duduk di hotel, datang beberapa anak muda. Mereka ngomong, Ustaz Somad, ya, mau nggak ketemu dengan Said Ahmad? Why not?
Saya dibawa. Begitu sampai duduk di sana, dikasihnya 3 makanan daging. Daging ayam, daging kambing, daging kelinci. Nasi. Masya Allah. Habis itu disuruhnya murid mengambil sorban. Khudhil imamah, ambil sorban. Begitu ambil sorban, dia mau ngasih ijazah pakai sorban. Dipakainya sorban ke kepala saya. Pusan. Saya sudah merasa seperti ulama besar. Masya Allah. Saya pun gini-gini. Begitu foto dikirim, baru lihat hidung hilang. Sorban itu besar. Itu maka saya sekarang tetap pakai peci aja. Istiqomah pakai peci. Apa maknanya? Begitulah mereka keturunan-keturunan Nabi itu orang mulia dan memuliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.